Senter sepeda ini punya fitur unik yaitu ada sensor cahayanya. Jadi kalau sedang melewati jalan yang terang dia akan mati dengan sendirinya. Dan jika sudah memasuki jalan yang gelap lagi dia akan nyala dengan sendirinya juga. Keren ya, canggih. Tapi apakah fitur ini beneran efektif atau hanya gimmick belaka biar menarik aja? Buat yang mau tahu simak terus videonya. Ini dia senternya, Aoki Citric Ride X. Tipenya ini AXBL6120. Oke, bentuk boxnya seperti ini nih. Rame banget nih. Nih, banyak tulisan dan gambar-gambarnya, ada orang sepedaan senternya. Terus ini contoh penggunaannya untuk sepedaan atau camping. Bisa juga, terus di sini rame juga ya untuk spesifikasinya. Oke, intinya menarik lah untuk packagingnya, membuat orang tertarik ya. Oke, kita unboxing saja senternya. Nah, ini seperti ini, ada USB-C, terus senternya, terus di dalamnya ada gelang dan manual book. Sudah seperti itu aja untuk packagingnya. Kita review senternya sekarang. Sebelum review senternya, saya akan membacakan untuk spek singkatnya, yaitu sinarnya 500 lumen, charging type C, baterai 2000 mAh, chargingnya sekitar 3 jam, waktu kerja 7 jam. Ini untuk tipe LED-nya. Jarak 200 meter, waterproof, dan bahannya menggunakan plastik ABS. Oke, itu spek singkatnya ya. Sekarang mari kita review untuk bentuk fisik dari senter ini ya. Senter Citric Ride X. Untuk bodi menggunakan full plastik ABS. Bagian moncongnya seperti ini, lensanya itu reflektornya dipantulkan, lampu LED-nya ada di bagian atas ya, seperti sepeda motor. Ini full plastik IPX4, waterproof, terhindar, tahan dari cipratan air hujan ringan sepertinya. Karena kalau dilihat itu masih ada celah-celah dikit ya di sini ya. Jadi kalau hujan gede itu kemungkinan ini ya masih bisa kemasukan air sih, karena ini masih ada celahnya. Kalau yang bagus tuh yang pakai aluminium alloy itu benar-benar rapat ya, tapi karena ini memang harganya juga murah, di bawah 100.000, yaitu harganya sekitar 80 ribuan. Jadi bahannya plastik ya, sepadan dengan harganya ya. Kalau yang aluminium alloy itu harganya 100 ribuan ke atas, sekitar 150 ribuan. Kalau ini plastik ya oke lah, sepadan dengan harganya. Di bagian sini ada lampu indikator. Saya belum tahu karena belum mencobanya bagaimana lampu indikatornya bekerja. Sepertinya kalau baterainya lemah dia akan menyala kedip biasanya. Terus di sini ada tombol power. Cara pengoperasiannya, tekan dia akan langsung hidup, tapi kalau sinyalnya ini, sinyal sensornya hidup, dia nggak bisa nyala ya. Terus kalau ini sinyalnya mati, dia akan menyala. Bisa dimatikan atau dihidupkan. Untuk sensor cahayanya ini akan aktif di mode paling terangnya saja. Untuk mode normal itu dia nggak bisa aktif ya untuk sensor cahayanya. Ada nyala terang, nyala normal, dan juga strobo. Itu saja modenya. Cara mematikannya seperti ini, tekan dan tahan. Nanti dia akan mati. Ini di sini ada baterai indikatornya ya. Keren, di harga 80 ribuan sudah ada indikator baterai. Terus di sini ada USB-C yang sudah dilapisi dengan karet untuk penahan air biar tidak masuk airnya. Di bagian bawah ada mounting, akan dipasangkan jadi seperti ini dengan gelangnya, nanti dipasang di sepeda ya. Ini dari plastik dan karet untuk gelangnya. Nah, seperti ini, ada bautnya 4. Jadi mudah di upgrade juga ini untuk baterainya, misal mau di upgrade dengan kapasitas yang lebih besar, mudah dibuka. Oke, jadi seperti ini aja untuk bodinya ya.
Tapi ini dari plastik sih sayangnya. Jadi kalau plastik itu penyebaran panasnya tuh biasanya kurang bagus ya. Nanti saya coba tes pasti akan panas banget di sini karena plastik dia penyebaran panasnya nggak menyeluruh. Oke, jadi seperti itu untuk review bentuk fisiknya dari senter ini. Ini akan saya coba untuk uji keefektifan dari sensor cahayanya ini. Ini saya uji di bawah lampu. Ini kalau di bawah lampu dia memang mati ya. Tapi kayak kalau saya pindah, geser sedikit aja, dia nyala. Padahal ini kondisinya masih cukup terang ya di bawah lampu, cuma nggak di bawahnya. Kalau di bawahnya baru dia mati. Kemungkinan ini kalau diajak jalan-jalan di lampu jalan pedesaan dia akan tetap menyala ya, karena lampu pedesaan itu lampunya nggak benar-benar terang banget, cuma ya sekedar terang aja dan lampunya nggak banyak. Jadi kemungkinan kalau digunakan di desa ini akan kurang efektif ya, karena lampunya kurang terang, lampu jalannya maksudnya. Kalau digunakan di kota kemungkinan baru efektif ya, karena lampu jalan kota itu benar-benar terang. Jadi kalau kena sensornya itu cahayanya akan bisa mematikan lampu ini dengan otomatis. Menurutku ini untuk sensornya sih memang agak ke dalam ya, jadi harusnya nanti ditonjolkan aja di bagian luar, nggak tertutup cover ini, jadi ya jadi agak ketutupan gitu, jadi kurang efektif kerjanya dari sensor ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk keefektifan dari sensornya. Sekarang akan saya uji durabilitas baterainya. Akan saya nyalakan di mode yang kedua, yaitu mode sedang atau mode normal. Kalau di kamera emang kelihatan flicker seperti ini ya, tapi aslinya ini nggak flicker seperti ini, nggak kedip-kedip. Ini cuma karena efek di kamera aja. Ini saya sudah mulai dan stopwatch juga sudah saya mulai dan akan saya tunggu sampai lampunya mati. Sudah 3 jam 36 menit berlalu. Ini senternya masih menyala. Untuk baterainya tinggal 62%. Untuk suhu body senternya ternyata dugaan saya salah ya. Ternyata nggak terlalu panas kalau di mode yang normalnya. Kalau yang mode terang itu memang terasa panas, tapi ternyata kalau mode normal itu nggak terlalu panas ya. Sudah 6 jam 49 menit. Masih terpantau oke menyala. Sisa baterai tinggal 28%. 8 jam 32 menit. Sisa baterai tinggal 10%. Untuk nyalanya cenderung stabil. Ini nggak ngedon ya. Sudah 9 jam 23 menit. Masih menyala dengan sisa baterai tinggal 1%. Ternyata bisa melampaui batas spek tertulis ya. Kalau di spek tertulisnya itu tertulis bisa sampai 7 jam aja, ternyata bisa sampai 9 jam di mode sedangnya atau mode normalnya. Ini melebihi spek tertulis nih, bagus nih. 9 jam 29 menit akhirnya lampu ini mati dan ini sudah melebihi spek tertulis nih, mantap nih. Sudah mati, saya nyalakan masih bisa hidup tapi kondisinya sudah 0%, jadi dia mati lagi. Oke, sampai 9 jam 29 menit ya untuk paling lama mode menyalanya. Ini sudah saya cas dan ini data penchargerannya. Waktu penchargeran 2 jam 36 menit dan real kapasitas baterainya 2077 mAh. Ini sesuai dengan yang ada di deskripsi ya, artinya speknya itu asli, nggak tipu-tipu alias nggak gimmick untuk speknya. Oke, sekarang akan saya coba untuk menyalakan di malam hari. Dan ini saya sudah menyalakannya. Sorotnya cukup jauh. Di deskripsi boxnya tertulis bisa menyala jaraknya itu 200 meter. Dan ini pemandangan untuk kanan kirinya. Nyala kanan kirinya juga terang ya. Terang seperti ini yang ada di gambar. Jadi kalau menggunakan senter ini pemandangannya seperti ini nih. Terang kanan kiri dan sorot ke depan juga cukup jelas. Ini untuk pengujian keefektifan dari sensor cahayanya. Di depan ada lampu, kira-kira dia mati atau tidak di kondisi terang. Ini untuk menguji keefektifannya, dan dia mati ya.
Tapi karena lampu jalan di desa itu memang cuma sedikit, jadi ya dia nyala kembali. Kecuali kalau di kota mungkin ya lebih efektif ya kalau di kota. Kalau di desa memang lampu jalannya cuma sedikit, jadi ya seperti ini. Kesimpulannya untuk review Center Citric Red X ini di harga 80 ribuan sudah ada indikator baterai, ada sensor cahayanya juga bagus, speknya juga oke ya, nggak gimmick. Baterainya itu real 2000 mAh dan waktu kerjanya bahkan bisa lebih dari yang ada di boxnya ini, 7 jam. Ini bisa sampai, setelah saya tes bisa sampai 9 jam. Oke, mantap banget, 500 lumen. Jadi ini worth it banget di harga 80 ribuan untuk dibeli Aoki Citric Red X ya. Untuk link pembelian terpercaya dan termurah ada di deskripsi, dan kalau mau lihat review Center Sakti yang lainnya ada di playlist Center Sakti ya, ada di playlistnya. Oke, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.